Bapak Ibu semuanya kembali hadir Scripture Union Indonesia di dalam programnya Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik tentunya tentang tata kelola keuangan mencapai kemerdekaan finansial, merdeka secara finansial dan hidup damai sejahtera. Kira-kira begitu yang akan kita bahas. Apabila Bapak Ibu saat ini mengalami kesulitan keuangan, ada hutang mungkin karena pinjol atau ada kesulitan keuangan yang lain karena mungkin sedang berinvestasi dan returnnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini saat yang tepat bagi kita untuk membicarakannya. Telah hadir bersama kita saat ini Ibu Betty Deanira, RFP. RFP itu Registered Financial Planner. Selamat sore Ibu, selamat malam. Selamat malam, Pak Petra. Terima kasih. Ya, Ibu Betty ini yang akan menyampaikan materi di sore ini. Semoga dapat mencerahkan kita semua yang hadir di Zoom meeting ini dan juga umat Tuhan yang lain nantinya ketika Zoom meeting ini dilempar ke YouTube. Sebelum memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu dan nanti Ibu Betty akan diberi waktu untuk memperkenalkan dirinya secara lebih mendetail, mendalam gitu dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Mari kita berdoa. Puji syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau memberikan kami berkat yang melimpah yang sekiranya kami kembangkan tentunya hal itu dapat bermanfaat juga tidak hanya bagi diri kami tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Betty Deanira. Dan saat ini kami mau diajar mengenai tata kelola keuangan yang baik. Dan kiranya ya Tuhan, apa yang akan disampaikan menjadi berkat bagi semua, kami semua di tempat ini dan dapat membekali hidup kami dan kami pun dapat menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Kami bersyukur di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Betty. Baik, saya mulai ya, Pak Petra. Ya. Ya, selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak Petra Agung Haryono yang sudah percaya atas sharing yang waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi. Jadi bukan mengajar ya, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi lebih sharing apa yang sudah kami lihat ini dapat bermanfaat buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya izinkan untuk share slides dulu. Oke, topik yang kita akan bawakan dengan waktu yang cukup singkat sore hari ini menjelang weekend ya, kita yang ringan-ringan aja. Semoga itu juga dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Saya izin untuk memanggil teman-teman, Bapak Ibu, biar lebih dekat hubungannya karena sudah dengan online, panggil Bapak Ibu, kayaknya jaraknya jadi jauh banget gitu kan. Oke, topik yang diminta adalah merdeka finansial dan menuju hidup sejahtera. Kalau konsep hidup sejahtera atau topik hidup sejahtera memang sudah didengungkan oleh kami dari komunitas IFEK. IFEK sendiri adalah satu komunitas yang bergerak di edukasi. Ini sedikit tentang IFEK, teman-teman. Ada sosmed kami, silakan follow. IFEK singkatan dari Indonesia Financial Educator Community. Jadi kami berdelapan fokus melakukan penyuluhan. Sejak pandemi kami juga melakukan Zoom webinar terkait topik keuangan ataupun apapun yang kami percaya dapat membantu masyarakat untuk dapat lebih bertumbuh gitu. Nah, ini sekilas tentang efek, ini sekilas tentang saya, ini sosmed saya. Teman-teman, saya ada di Betty Dianira, Betty.Dianira, IG saya. Saya cukup hanya aktif di IG. Ini beberapa dokumentasi aktivitas-aktivitas kami yang kami lakukan penyuluhan, kadang offline, kadang online.
terkait dengan tata kelola keuangan. Oke, sebelum saya mulai, mungkin kita sama-sama sepakat dulu. Teman-teman, apa yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan pengalaman kami. Jadi mungkin nanti APBN aja ya, ambil positif, buang negatifnya. Tidak semuanya pasti cocok gitu kan. Tapi semoga apa yang dapat diambil walaupun sedikit itu dapat membuat kita sama-sama untuk melangkah. Bahkan harapannya kalau dari Pak Petra ya, saya baca ulang chat beliau. Semoga kita sama-sama dapat menjadi lilin-lilin kecil bagi Betul. orang-orang di sekitar kita, karena memang masalah keuangan ini masalah yang agak-agak gimana gitu ya. Mau bicara uang, jangan diperbudak oleh uang, tapi faktanya memang sekarang kalau nggak ada uang cukup bikin pusing kepala gitu kan. Nah, cuman kita temukan ternyata masyarakat kita itu nggak ada uangnya bukan karena sulit, maksudnya tidak berpenghasilan, lebih kepada ada problem dalam mengelola pengeluaran. Nah, sepanjang materi yang akan saya sharing di malam hari ini itu fokusnya adalah bagaimana kita memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan pribadi. Dan kita percaya pada saat kita cerdas dalam mengelola uang pribadi, seseorang yang memasuki dunia bisnis ataupun keuangan yang di atas, bukan keuangan pribadi ya, akan memiliki kebijaksanaan yang sama. Jadi dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Nah, ada 4 prinsip dalam pengelolaan uang yang kita sepakatin bersama-sama dalam efek. 4 prinsip ini kan, oh ya, ada yang bocor ya. Oke, saya lanjut. 4 prinsip ini diteguhkan oleh Dr. Stefanus Tan. Dr. Stefanus Tan ini adalah beliau seorang master NLP, seorang coach. Kita rangkum dalam 4 langkah bahwa sebenarnya perlu disepakatin dulu apakah 4 prinsip ini teman-teman setuju. Nanti kalau ada yang nggak setuju, teman-teman kita boleh diskusi gitu kan. Ada 4 prinsip dalam mengelola keuangan. 1, sebenarnya tidak ada manusia yang kekurangan. Yang ada sebenarnya adalah manusia yang tidak cukup berusaha. Yang kedua, manusia yang tidak mau mencukupkan dari yang sudah ada, aliasnya ya nggak pernah cukup gitu kan. Nah, ini yang kita setuju bahwa sebenarnya kita pasti dicukupkan kok oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, yang nomor 2, setiap manusia dipanggil menjadi bendahara yang baik, bendahara yang benar bagi diri kita sendiri dan keluarga gitu kan. Nah, ini adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, rezeki akan semakin ditambahkan saat kita sudah mampu menjadi pengelola yang baik. Kita percaya saat kalau kita bicara dalam konteks acara bersama SU, apalagi ya, Allah Bapa akan memberikan semua sesuai dengan pada saatnya. Dan kalau memang kita analogikan, pastilah apa yang kita minta itu Allah Bapa akan memberikan yang terbaik pada saatnya, gitu kan. Dan rezeki pasti akan diberikan kalau memang kita sudah dianggap mampu menjadi pengelola. Karena kadang-kadang teman-teman pada saat seseorang belum siap, apa yang kita lihat itu sangat sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip duniawi, satu anugerah berupa mungkin rezeki yang tiba-tiba melimpah. Tapi pada saat wadahnya yang belum siap, itu dapat menjadi sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, yang terakhir, kita percaya yang namanya bendahara, yang namanya pengelola, kalau mau disebut sebagai seorang bendahara yang bertanggung jawab, pasti akan dimulai dengan dia punya pencatatan, memiliki pertanggungjawaban. Nah, 4 hal ini kita lihat ini sangat perlu disepakatin dulu, khususnya bagi memang pribadi-pribadi yang sedang membangun keuangannya. Maaf, saya tidak bicara untuk level-level yang sudah mungkin 14 keturunan nggak habis-habis hartanya. Kita nggak bicara sampai ke sana, tapi kita lebih bicara kepada kebanyakan dari masyarakat kita levelnya di mana sih, gitu kan? Mungkin yang sedang merintis, sedang membangun, gitu kan? Itu mayoritas lebih banyak pada fase tersebut, gitu kan? Jadi kalau kita lihat 4 prinsip ini menjadi satu fondasi dalam kita untuk memulai ataupun untuk menerima bahwa sebenarnya tanggung jawab semua itu adalah pada diri kita sendiri.
Dr. Stefanus Tan sendiri adalah seorang master NLP yang cukup mengajarkan bahwa setiap manusia sebenarnya adalah seorang pemimpin. Nah, pada diri kita masing-masing, entah itu ibu rumah tangga yang tidak bekerja, ataupun ibu rumah tangga yang berpenghasilan, ataupun seorang suami, pada ujung-ujungnya sebenarnya memimpin sesuatu, entah memimpin pengeluaran keluarga, dimulai dengan menjadi seorang bendahara yang bertanggung jawab, dan atau mungkin bagaimana mempertanggungjawabkan rezeki yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Teman-teman setuju ya, apapun yang kita terima semuanya itu pasti adalah dari Sang Bapa gitu. Nah, ini selaras dengan prinsip-prinsip Pak Petra titip coba dikaitkan dengan firman Tuhan. Terus terang Pak Petra, ini perdana saya menampilkan prinsip-prinsip yang akan muncul di layar terkait dengan firman Tuhan. Karena saya agak hati-hati gitu kan, saya belum memperdalam sekali, apalagi bicara interpretasi itu saya perlu sangat hati-hati, tapi saya izinkan untuk menyambungkan dengan 4 prinsip tadi. Prinsipnya saya pikir kalau yang ini semua teman-teman pasti setuju. Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita semua. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita, berarti Tuhan juga sumber keuangan kita. Karena keuangan adalah satu dari sekian banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Setuju ya teman-teman ya? Nah, kalau kita lihat di sini di Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan di Ulangan 8:18, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan kita pasti setuju, Allah kita sungguh kaya raya. Jadi pada saat kita melihat ke dalam diri kita, apa yang sedang terjadi pada diri kita dari sisi keuangan, kita percaya sebenarnya semuanya ini pasti melalui seizin yang Maha Kuasa, gitu kan. Oke, yang berikutnya prinsip kedua, tugas bendahara. Nah, bicara tadi yang keempat, setiap bendahara pasti melakukan pencatatan. Bendahara pasti mampu mengelola pengeluaran, mengelola dengan bijaksana, gitu kan. Salah satunya dengan cara seperti apa? Punya pertanggungjawaban, memiliki data dari pencatatan pengeluaran, bahkan melakukan evaluasi, teman-teman. Dan kalau memang sudah waktunya, sebenarnya setiap dari kita perlu belajar investasi. Karena dari investasilah sebenarnya satu cara untuk bagaimana mencapai tujuan keuangan kita ke masa depan. Nah, di sini di Amsal 21:20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, teman-teman, saya dulu sebelum dibentuk dari efek, saya sendiri adalah, betul, saya adalah praktisi keuangan. Tapi saya sendiri adalah orang yang tadinya dalam label boros. Jadi beberapa dari kami di efek itu adalah murid-murid yang mendapatkan bantuan, kami bilang kami terbantu sehingga kami sendiri mulai membenahi keuangan kami, sehingga apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan itu terbentuklah materi-materi yang dapat membantu masyarakat secara sederhana untuk mulai dapat memperbaiki. Dalam konteks memang nggak enak ya teman-teman, memperbaiki diri sendiri gitu. Dan di Amsal 13, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini mungkin kalau menurut saya lebih ke rasa bersyukur ya teman-teman. Oke, prinsip ketiga, konsekuensinya menjadi bendahara yang baik. Ada konsekuensi saat kita melakukan sesuatu tindakan, itu sudah pasti. Di Amsal 3:9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Kalau buat saya sendiri di sini saya artikan bagaimana sebenarnya nanti di belakang ada satu dari 8 pos yang perlu diisi, yaitu mengembalikan kepada Sang Pencipta. Jadi bagaimana memberikan kembali apa yang kita terima untuk memuliakan Tuhan gitu. Oke, prinsip yang terakhir yang ada dalam sesi kita sore hari ini, bendahara membuat perencanaan keuangan dengan baik. Amsal 21
teman-teman di sini ada rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ini bicara sesuatu yang diputuskan terlalu buru-buru. Kadang-kadang saya pernah baca ya, ada satu quote berapa tahun yang lalu saya baca, saat seseorang berpenghasilan di bawah 10 juta, untuk pengeluaran di atas 200 ribu, ada baiknya itu diendapkan 1 kali 24 jam. Contoh, maksudnya kalau lagi masuk mall, ada sesuatu yang saya lihat dan saya suka, harganya 250 ribu, income saya misalnya waktu itu 10 juta, contoh. Ada satu tips, coba deh pulang dulu dan lihat setelah 1 kali 24 jam, apakah itu masih kepengen, apakah itu masih mau. Setelah memang masih mau, tanyakan kembali, apakah saya membutuhkan itu. Gitu. Jadi kadang-kadang udahlah ya, nggak begitu kepengen ya gitu kan. Jadi mungkin dalam firman Tuhan yang ini buat saya pribadi, kadang-kadang kita perlu lebih slow, lebih tenang dalam memutuskan sesuatu, tidak tergesa-gesa. Apalagi kalau putuskan sesuatu hal yang cukup besar gitu kan. Nah, ini dia tadi, keluarkan semuanya kalau memang kita sudah menganggarkan. Kalau tidak dalam anggaran, hati-hati. Kadang-kadang ada tujuan-tujuan yang lain yang menjadi korban karena ketergesa-gesaan kita. Oke, Amsal 27. Kenallah baik-baik keadaan kambing dan dombamu, perhatikan kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Kalau ini mungkin bicara dulu, kekayaan itu dinilai dari jumlah kambing, domba ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita harus mengenal. Kita perlu mengenal juga. Jangan membandingkan contohnya saya dengan orang lain gitu. Apalagi sekarang kalau lihat sosmed kan, waduh dia liburan gitu kan. Apalagi sekarang kalau saya perhatikan ya, notifikasi yang masuk semuanya tuh nawarinnya tuh cicilan. Saya kemarin dapat apa gitu, saya lihat wah kok ditawarin cicilan ya. Jalan-jalan cicilan, merit cicilan. Nanti semuanya mindsetnya apapun pakai uang yang belum jelas ke depan. Pokoknya saya nyicil deh semangat gitu kan demi eksis. Jadi itu juga perlu kita waspadai karena zaman sekarang luar biasa ya, informasi semakin mudah kita terima, itu dapat menjadi satu hal yang menjebak juga yang perlu kita waspadai. Oke, nah teman-teman, untuk merdeka secara finansial, ujung-ujungnya adalah kita pengen sejahtera, gitu kan? Merdeka finansial, punya ketenangan pikiran, gitu kan? Tapi ada yang berpikiran, saya butuh penghasilan yang besar. Kalau saya punya income sekarang kecil, mana bisa lah. Betul. Kita nggak bilang penghasilan itu kecil, itu orang pasti cukup sampai ke depannya. Kita setuju. Tapi, wait, sebelum ke sana, apa yang kita sudah ada hari ini, rezeki yang sudah Tuhan berikan hari ini, yuk kita analisa dulu. Apakah memang saya selama ini hidup kekurangan karena income saya kurang gede? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang memang masih menjadi PR buat kita. Nah, kita lihat di sini. Faktanya banyak loh. Ini ada data-data, saya cepat aja. Orang-orang yang sudah masuk dalam level miliarder ya, dan dalam bentuk dolar ya, US bukan rupiah. Ujung-ujungnya kalau teman-teman perhatikan, mereka di akhir hidupnya itu uh, karena boros, bangkrut. Ini saya percepat aja. Jadi mereka punya aset udah bukan ratusan juta ya teman-teman, bukan miliaran rupiah gitu kan. Tapi mereka sampai berakhir nggak punya apa-apa, bahkan bangkrut dan hidup dalam hutang. Ada apa? Income mereka gede loh. Oke, ini satu fakta yang saya ingin ajak teman-teman perhatikan. Apakah benar income tuh harus gede baru bisa merdeka secara finansial? Income perlu gede baru saya bisa sejahtera gitu kan. Nah, ini satu lagi data. Ini data lama, teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan masih terjadi saat ini. 80% eksekutif muda terancam miskin di hari tua. Teman-teman coba cek. Yang kalau nama bicaranya eksekutif muda, itu berarti bukan level UMR ya. Ini bukan level yang staff biasa ya, eksekutif. Tapi kenapa justru mereka yang punya income-nya lumayan, itu menjelang tuanya tidak dapat menikmati pensiun dengan sejahtera, alias ya mereka tidak merdeka secara finansial di usia mereka tua gitu. Terus ada lagi data, ini survei Limra, di antara 100 orang ketika pensiun hanya 5 yang punya keuangan secara mandiri. Apa yang salah? Kerja puluhan tahun loh,
Usia 25 mulai kerja, pensiun usia 65, berarti mereka cari uang 40 tahun, teman-teman. Kalau kita cari uang 40 tahun, itu bukan waktu yang singkat. Pertanyaannya, kenapa 40 tahun mencari? Tidak dapat mengcover di usia mereka di atas 65. Let's say lah, kita hidup sampai umur 75. Berarti 10 tahun aja berbanding 40 tahun mencari, itu tidak cukup. Tidak dapat mencukupi. Kita percaya. Karena banyak orang berpikir, saya akan terima gaji tiap bulan. Saya income terus masuk sejak saya usia kerja, umur 24, 25 mulai kerja. Income masuk terus. Ya, tahu-tahu setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun income memang naik setiap tahun gitu kan. Tapi pengeluaran juga meningkat. Dan kalau kita cek, saya pribadi sering kadang-kadang ngobrol sama orang, bahkan klien gitu kan. Pada saat dicek, pengeluarannya itu bukan untuk biaya hidup. Kurang karena ngikutin gaya hidup. Jadi pada saat kita punya income, sebenarnya itu untuk membiayai 2 bulan income. 2 bulan pengeluaran teman-teman. Maksudnya gimana? Kalau gaji kita 10 juta, sebenarnya kita perlu split. Nanti pada saat kita pensiun, kita perlu ambil sedikit untuk membiayai hidup kita nanti pada saat tidak lagi punya income. Sesimpel itu sebenarnya masa pensiun. Makanya kenapa saya bilang gaji kita sebenarnya untuk membiayai 2 bulan pengeluaran hidup kita. Jangan habis bulan habis gaji. Karena pada saat nanti kita pensiun, no income. Terus kita hidup dari mana? Kan pada saat kita pensiun, kalau bicara slide ini, survei Limra, pada saat kita pensiun sebenarnya di masa-masa itu biaya hidup kemungkinan meningkat loh teman-teman. Belum lagi inflasi. Beras yang hari ini harganya berapa? Kemarin saya baru beli beras, ada beda harga. Saya bilang kok beda ya, Mas? Oh, harga naik, Bu. Harga naik beras. Berarti pada saat hari ini baru seseorang umur 40, dia pensiun usia 65, harga berasnya sudah tidak sama. Jadi itu nggak bicara konteks inflasi ya. Ini baru bicara kalau saya punya gaji 10, saya pakai 7 juta, 3 jutanya saya simpen untuk nanti saya udah nggak punya income. Harusnya kan seperti itu. Nah, belum lagi kalau kita tidak pernah punya tabungan untuk masa tua, nggak aneh sih teman-teman. Kalau survei Limra tadi yang ini hanya 5 orang yang akan mandiri secara keuangan, yang merdeka secara finansial pada saat sudah tidak lagi berpenghasilan alias pensiun. Gitu. Dan Indonesia memang masih terjebak dengan generasi sandwich di mana usia-usia yang sudah tidak produktif itu harus bergantung hidup. Jadi sandwich itu ibaratnya roti lapis, di tengah-tengahnya ada daging ya teman-teman. Generasi mungkin kalau saya misalnya anak saya gitu kan, anak saya dia harus menghidupi anak istrinya generasi yang setelah dia, tapi dia juga harus menghidupi generasi sebelum dia, yaitu saya misalnya, kalau saya tidak punya persiapan dana pensiun. Nah, kita ingin dari efek mengajak bagaimana sebenarnya setiap masyarakat Indonesia itu mampu sejahtera saat ini dan sampai ke depannya, sekaligus sebagai pemutus generasi sandwich. Karena kita percaya, salah satu cara untuk memutus generasi sandwich adalah dengan menyiapkan masa tua kita sejak sekarang, sejak seseorang produktif. Bukan nanti mendekati pensiun, tapi sekarang. Tapi masalahnya, kembali lagi akan keluar pernyataan. Gimana mau nyiapin nanti tua, sekarang aja kurang. Oke, nah teman-teman, saya lanjut dulu. Nah, ini dia sindrom selalu kurang. Kalau kita perhatikan, tanda-tandanya cukup jelas, tidak pernah cukup, habis bulan habis gaji, gali lubang tutup lubang, tidak mandiri secara finansial, gitu kan, tidak punya tabungan. Nah, ini banyak sekali orang yang kita temukan sudah kerja puluhan tahun, boro-boro punya investasi, boro-boro tabungan aja nggak punya. Kecerdasan finansialnya juga buruk, kadang-kadang terjebak, sudah uangnya ngepas, main investasi bodong. Nah, Pak Petra juga ada cerita bahwa juga kadang menemukan ya terjerat dengan pinjol, masalah keuangan. Kita juga pernah ada diskusi dengan salah satu gereja di Jakarta gitu kan. Pertikaian suami istri itu banyak karena masalah uang. Tadi nggak pernah cukup. Yang nggak pernah cukup sebenarnya bukan biaya hidup dasar, teman-teman. Kalau kita cek itu lebih kepada dalam tanda kutip nafsu hidup, gaya hidup, gitu. Ikutin nafsu hidup yang nggak ada habis-habisnya, gitu. Oke, nah ini dia, saya cepet aja. Nah ini yang terbaru ya, warga Jakarta hutang pinjol. Ini luar biasa cukup cukup sedih sih, karena kita lihat orang yang terjerat pinjol itu
dampaknya cukup besar. Ada yang diberhentikan dari pekerjaan gitu kan, diteror hidupnya, mungkin sampai mungkin harus gelisah, ya kesehatannya juga terganggu, itu sudah pasti gitu. Tadi saya ada baca selintas dari Bapak Erick Thohir ya, bagaimana sekarang ada cukup banyak masyarakat kita belum mampu beli rumah, tapi beliau bilang, coba deh turunin gaya hidup. Jadi sebenarnya bicara prioritas sih teman-teman, semuanya prioritas. Karena kenapa? Kita terbatas. Mau tidak mau kita perlu tahu mana yang lebih prioritas saat ini untuk kita dan ke depannya. Ini datanya orang Indonesia nunggak bayar pay later sekian triliun gitu kan. Cukup sedih sih pada saat kita lihat data-data ini. Karena kenapa? Indonesia sedang masuk dalam fase ledakan demografi. Jadi akan ada cukup banyak usia produktif, usia yang siap kerja. Pertanyaannya, kalau usia yang sedang dalam masa kerja ini tidak sejahtera alias tidak punya tabungan, hidup dalam kekhawatiran, akan sulit Indonesia untuk menjadi Indonesia generasi emas. Itu adalah keinginan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo gitu kan, bagaimana targetnya dengan bonus demografi kita dapat raih sehingga Indonesia dapat menjadi Indonesia generasi emas. Pastinya salah satu indikator kalau dari sisi keuangan, setiap keluarga memiliki minimum punya tabungan. Pertanyaannya coba kalau teman-teman cek, apakah setiap keluarga itu pasti punya tabungan? Itu yang juga memang sedang banyak terjadi gitu kan. Nah, ini dia data 93% orang masyarakat kita itu tidak paham tentang konsep hidup sejahtera. Nah, sejahtera sebenarnya mungkin saya mulai dengan saya mau tanya Pak Petra deh, Pak, sering dengar kata sejahtera atau lebih sering dengar kata kaya raya, Pak? Lebih sering kaya raya sih, Setuju, karena Pak. orang Nah, itu ya kalau cerita itu eh, seputar kekayaannya itu kayaknya kok bangga banget gitu. Itu yang sering saya tangkap ketika mengadakan hubungan dengan orang lain. setuju. Setuju, Pak. Dia itu kaya loh, anaknya kaya loh, gitu ya, Pak ya. Iya, Jarang yang ngomong sejahtera ya, Pak. jarang. Nah, uniknya, Pak, kalau teman-teman yang mungkin jago bahasa Inggris, sejahtera ini tidak ada dalam bahasa Inggris. Ada well, rich. Tapi kalau kita lihat, kebenaran dari definisi sejahtera itu mencakup tiga hal. Cukup, makmur, secure, dan peace of mind. Jadi sebenarnya pada saat kita cukup hari ini sampai ke depannya, orang peace of mind nggak, Pak? Peace of mind ya, Pak? Eh, itu justru kalau dari dunia yang saya tekuni, peace of mind itu kadang just apa bisa muncul dari orang yang miskin. Maksudnya Ah, tidak berarti bergelimang materi gitu. belum tentu orang kaya sejahtera ya, Pak. Ya, itu kalau itu saya setuju. Ya, jadi malam hari ini kita mau bahas satu satu kosakata yang cukup jarang disebut. Pengennya gimana caranya sejahtera, bukan pengen kaya. Ya, oke. Saya lanjut ya, Pak Petra. Ya, Bu. Oke, jadi teman-teman setuju ya, kaya raya belum tentu sejahtera. Karena banyak orang kaya yang tidak tenang pikiran. Tapi bagaimana kita pengen, alangkah indahnya kalau kita tuh dapat hidup dalam ketenangan pikiran. Nah, kita percaya semua itu dapat kita raih gitu kan tadi dengan bersyukur apa yang kita sudah terima gitu kan. Kita lihat sekarang apa sih gimana caranya untuk mencapai kesejahteraan atau merdeka finansial tadi. Nah, ini dia kalau ini saya lanjut aja. Oke, kita percaya untuk capai sejahtera kita perlu memiliki dua skill, dua kemampuan. Satu, kemampuan untuk berpenghasilan, mencari income, gitu kan, produktif. Kalau memang kita sudah perlu bekerja, ya kita perlu bekerja, gitu kan, menggali, mengeluarkan apa yang sudah talenta yang sudah kita miliki, gitu kan, bekerja yang penting kita daripada kalau misalnya kesulitan mencari pekerjaan yang ideal, ya apapun yang penting saya produktif. Saya sering bilang sama ponakan saya, sebenarnya yang penting itu bukan dia baru mulai kerja gitu kan. Saya bilang bukan kerja sebenarnya, bukan kata kerjanya yang penting, tapi bagaimana kita tuh setiap hari produktif. Nah,
itu bentuknya apa ya, macam-macam, yang penting kita produktif aja gitu kan. Nah, kalau efek sendiri kita fokus dalam yang warna merah, teman-teman, yaitu bagaimana kita punya kemampuan mengelola pengeluaran. Kemampuan mengelola pengeluaran sebenarnya tidak perlu dimiliki, bukan hanya perlu dimiliki saat orang sudah mulai kerja. Anak-anak saat dia sudah mulai terima uang jajan, terima angpau, sebenarnya sudah dapat diajari untuk bertanggung jawab mengelola pengeluaran. Jadi itu perlu ditanamkan sejak memang sedini mungkin dalam menggunakan uang yang mereka terima, dan itu biasanya akan bawa ke habitnya pada saat dewasa. Saya dari kecil terkenal boros. Sampai saya bekerja pun saya masih kebawa boros gitu kan. Sampai satu titik saya lihat apa yang saya miliki itu tidak berbentuk dan saya sadar saya punya problem. Saya terima bahwa saya perlu berubah gitu. Jadi memang dimulai dari mengenal dulu sih, mengenal kondisi diri sendiri gitu. Oke, gimana caranya mengelola pengeluaran? Untuk mengelola pengeluaran dimulai dengan uh, merubah mindset tukang sisa dari tukang sisa menjadi tukang sisih. Bedanya di sini beda tipis ya. Terima income, kalau yang tukang sisa, kebiasaan menyisakan, itu kita belanja. Kalau ada sisa, saya baru nabung. Nah, ini tidak akan pernah ada sisa. Saya dulu ada di sini, teman-teman. Nah, sesimpel ini sebenarnya. Ini adalah fondasi pertama. Nah, kita sibuk mungkin kadang-kadang berpikir bagaimana caranya saya mempos-poskan keuangan saya. Tapi percaya teman-teman, kalau saya punya mindset selalu di sisa, selamanya saya tidak pernah dapat konsisten. Kata kuncinya adalah konsisten, disiplin dalam mengolah pengeluaran. Gimana caranya? Satu, memastikan saya punya habit menyisihkan. Terima uang, saya harus saving dan invest dulu, baru sisanya saya pakai. Nah, ini dulu mindset pertama. Tantangannya tadi adalah diri kita sendiri, perubahan itu nggak mudah, tapi mungkin kalau kita memiliki satu tujuan yang bernilai. Oke, nah setelah memiliki kebiasaan sisinya kemana? Kita sebut dengan 8 pos. Saya cepat teman-teman, 8 pos ini adalah tadi kita perlu patuh dengan peraturan negara ya, bayar pajak, mengembalikan kepada sang pencipta, membangun dana darurat, punya sinking fund untuk pengeluaran-pengeluaran jangka pendek, berhutang dengan sehat, memiliki pos proteksi, berinvestasi untuk masa depan, dan sisanya baru dihabiskan untuk biaya dan gaya hidup. Kalau tagline kita nggak ngajak masyarakat untuk berhemat, tapi kita lebih kepengen, yuk teman-teman, habiskan uangmu dan tetaplah sejahtera. Habiskannya kemana tiap bulan? Ke 8 pos ini. Jadi di akhir bulan saldo kita 0. Kenapa? Karena kita tahu semuanya sudah diposkan. Untuk masa depan kita sudah ada investasi, untuk emergency fund kita sudah ada pos khusus dana darurat. Untuk misalnya biaya mudik tahun depan saya sudah ada taruh di sinking fund. Saya akan upas dengan cepat emergency fund. Ini adalah untuk kondisi kalau ada gangguan pada income kita. Contoh di PHK. Oke, telat gajian dan lain-lain. Ini adalah pos khusus yang perlu liquid. Kalau kita perhatikan, tujuannya yang pasti tidak membuat kita tiba-tiba harus terpaksa berhutang. Karena berhutang dengan perasaan sama berhutang dengan pikiran itu beda akhirnya. Kalau kita berhutang dengan perasaan karena panik, kaget, dipaksa mau tidak mau, kadang-kadang itu tidak dapat dihitung lagi kemampuan kita membayar. Tapi kalau kita berhutang dengan pikiran, kita memikirkan kemampuan kita membayar, melunasi cicilan segala macam, dampaknya dan segala macam, itu biasanya sesuatu yang lebih terkendali. Nah, ini bicara hutang yang pasti kita pengennya nggak sampai stres gitu kan teman-teman. Oke, nah ini besarnya berapa sih emergency fund, dana darurat? Teman-teman perlu saya garis bawahi ya, kredit card, asuransi, itu bukan emergency fund. Oke, dana darurat itu punya karakter sendiri, dia perlu mudah dicairkan. Untuk single perlu bangun 3-6 bulan pengeluaran. Keluarga yang sudah family 6-12 bulan pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran kita misalnya 5 juta, yang masih single minim dia punya 15 juta. Yang sudah berkeluarga dia perlu punya 30 juta. Jadi kalau ada sesuatu dengan income dia terganggu, keluarganya masih tetap dapat hidup dengan seperti biasanya sampai si pencari nafkah dapat kembali income seperti semula.
Oke, nah ini di mana? Nah ini kenapa tadi yang saya bilang kredit card, asuransi bukan emergency fund, karena dia perlu uang yang mudah diakses, liquid, dan terpisah dengan tabungan aktif kita. Jadi bentuknya boleh deposito. Maaf teman-teman, saya minum sedikit. Deposito, kalau mengerti reksadana pasar uang, ataupun logam mulia. Tapi pada saat kita kurang mengerti reksadana pasar uang ataupun logam mulia, berarti yang paling aman itu adalah tabungan dan deposito. Rekening yang mudah diakses pada saat terjadi kondisi darurat. Oke, nah ini kapan sih kita kita perlu menjawab 3 pertanyaan ini saat ingin mencarikan emergency fund. Satu, apakah memang saya tidak perkirakan sebelumnya? Contoh di PHK, kejadian pas pandemi kemarin banyak ya terjadi. Apakah sangat penting dan mengganggu uh, kehidupan keluarga? Apakah mendesak? Jika iya, barulah kita cairkan. Oke, teman-teman, saya lanjut. Maaf, saya agak ngebut karena waktu. Nah, bedanya dengan sinking fund apa? Dana yang pasti terpakai, sinking fund. Sinking fund itu bedanya dengan emergency fund di sini, teman-teman. Nanti materi saya dapat share ke Pak Petra, gitu kan. Saya sudah share ke Pak Petra. Ini perbedaannya. Uh, ada diskon, itu tidak sama daruratnya, saya sehingga harus pakai emergency fund. Oke, sinking fund itu sesuatu yang sudah dapat kita prediksi. Kulkas akan bisa rusak suatu saat, rumah gentengnya pasti bocor suatu saat. Kalau rumah kita sering kena banjir, kita dapat prediksi. Kita perlu siapin untuk biaya perawatan rumah. Salah satunya seperti itu. Oke, itulah sinking fund. Tapi kalau banjir terus tiap tahun, terus jadi satu, saya pakainya dana darurat, yaitu kan namanya kita nggak belajar. Kalau sudah pasti dapat diprediksi, berarti itu masuknya ke pos sinking fund. Oke, ini fungsinya adalah kita agar tidak terlilit dengan hutang, cash flow tetap berjalan dengan baik, dan memastikan kesediaan dana untuk rencana pengeluaran yang dibuat. Nah, ini adalah pos sinking fund. Contohnya tadi untuk pernikahan, mau merit tahun depan gitu kan. Elektronik di rumah suatu saat mungkin rusak, suatu saat 10 tahun sekali ganti furniture, kayak seperti itu. Oke, nah ini biaya kuliah anak salah satunya juga yang bisa dimasukkan dalam golongan sinking fund. Anak misalnya mau kuliah 2 tahun lagi gitu kan, atau setiap setahun 2 kali akan liburan, nah itu masuk dalam sinking fund. Dia cara meng-create sinking fund, putuskan dulu pengeluarannya apa, baru dibagi 12. Jadi tiap bulan, contoh yang paling gampang tuh STNK mobil, misalnya 5 juta, 6 juta deh setiap tahun. Ya udah setiap bulan udah mulai sisihin 500.000 untuk perpanjang STNK mobil. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke, nextnya saya akan bahas pos yang hutang. Nah, ini problem besar karena tidak banyak orang tahu. Sebenarnya hutang itu sehatnya tidak lebih dari 35% dari income bulanan. Jadi cicilannya tidak boleh lebih dari 35%. Kalau kita punya gaji 10 juta, berarti cicilannya tidak lebih dari 3.500.000. Itu pun terbagi dua. Kalau kita perhatikan hutang itu ada hutang produktif dan hutang konsumtif. Kalau hutang produktif, ya hutang yang memang menghasilkan uang masuk. Contoh apartemen yang kita tahu gampang disewain, sudah berhasil disewakan, menghasilkan uang, yaitu hutang produktif. Jadi cicilan KPA-nya itu kalau kita lihat hutang produktif itu tidak lebih dari 20%, hutang konsumtif itu 15% cicilannya. Jadi total 35%. Nah, hutang konsumtif ya hutang yang bikin kita tuh justru keluar uang. Contoh, apartemennya nganggur, tiap bulan ada biaya gitu kan, seperti itulah. Jadi mobil yang hanya nganggur di rumah sama mobil yang dipakai untuk nge-grab ya itu jadinya hutangnya beda. Kalau menghasilkan uang ya hutang produktif. Oke, teman-teman, saya lanjut untuk hutang. Nah, ini pinjol ini cukup meresahkan, tadi banyak yang terjerat gitu kan. Saya pikir ya kita harus sadar ya bahwa pinjol itu sangat mudah diakses dan bunganya cukup tinggi. Jadi yang pasti yang perlu diperhatikan, hati-hati saat kita tidak memiliki sinking fund ataupun emergency fund. Kalau sudah kepepet mau tidak mau orang paling gampang tuh akses pinjol.
Jadi salah satunya kenapa kita perlu memiliki pemahaman, kenapa orang perlu dana darurat. Tabungan pertama yang perlu dibangun, yang perlu disisihkan diisi setiap bulan adalah emergency fund. Karena begitu ada sesuatu yang mendesak, kita sudah punya jaringnya, kita sudah punya pos yang dapat dipakai. Tidak harus segera mengakses salah satunya pinjaman online. Oke. Ini dia saya cepet. Oke, kalau kita sudah terlilit hutang, teman-teman silakan kalau ada yang memang sudah punya masalah dengan hutang bisa kontak kita. Di efek kita ada berdelapan gitu kan. Kita akan membantu tanpa dikenakan biaya gitu kan, dan kita akan keep data-data teman-teman. Jadi itu tidak akan ada yang tahu, kita hanya diskusi. Kita diskusi bersama berdua gitu kan, dan itu teman-teman yang tahu. Kalaupun teman-teman tidak nyaman diskusinya karena mungkin belum deket sama efek gitu kan, silakan ya, datanya nggak perlu dibuka semua, paling ngobrol. Tapi yang mungkin dapat kita rangkum kalau kita sudah terlilit hutang, paling tadi ini adalah tipsnya. Oke, saya lanjut. Investasi. Nah, kenapa perlu investasi? Simple, karena ada tujuan yang kita mau capai. Itu buat kebanyakan orang. Entah itu pendidikan anak-anak, entah itu masa tua, mau ibadah 10 tahun lagi, atau apapun. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat siklusnya adalah ini garis hidup manusia pada umumnya, dari usia kerja 25 tahun sampai 58, ada 33 tahun masa mencari berbanding 50 tahun masa menghabiskan. Ini menjawab kenapa seseorang perlu berinvestasi, karena masa kita mencari jauh lebih singkat dari masa kita menghabiskan. Simple. Bagaimana nanti pada saat saya sudah tidak berpenghasilan, investasi saya lah yang bekerja untuk menghidupi saya. Dan memang kalau kita bicara konteksnya jangka panjang, kurang cerdas kalau kita menempatkan uang kita di tabungan. Kita perlu belajar investasi. Kenapa? Karena dengan investasi kita dapat mensiasati inflasi. Karena returnnya harusnya di atas inflasi. Itu baru namanya investasi. Gitu. Oke, nah ini dia daya beli ya, inflasi tadi. Nah ini dia ciri-ciri investasi tadi, bunganya di atas inflasi, dicairkan ketika untung, bukan ketika kepepet. Biasanya kalau kepepet investasi itu hasilnya tuh nggak memuaskan, minus malahan. Nah, ini juga teman-teman akan terbantu kalau kita sudah punya pos emergency fund dulu, sudah bangun sinking fund, kita bisa investasi itu nggak dikutak-atik gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba dia di PHK, dia hanya punyanya investasi, dan keluarga teriak perlu uang untuk dapur gitu kan, anak harus bayar iuran sekolah gitu, otomatis investasi lagi rugi pun kita cairkan. Ini akan menghambat kita mencapai tujuan keuangan kita, dan kadang-kadang itu berdampak ke mental. Sudah capek-capek invest, sudah capek-capek nyicil emas, tiba-tiba semuanya dicairkan, buntung pula lagi turun. Sehingga lama-lama udahlah saya males. Kenapa? Karena fondasinya belum kuat. Fondasi yang perlu dibangun sebelum ke investasi adalah emergency fund, sinking fund. Itu dulu, bangun bersama-sama. Gitu. Oke, ini 4 investasi yang ada di Indonesia. Oke, investasi yang terbaik apa teman-teman? Kita harus sepakat. Tidak ada investasi tanpa risiko. So, uang kita, uang kita. Kita perlu ngerti kemana uang kita. Tidak nitip-nitip, dalam arti seperti itu. Semakin tinggi penawaran returnnya, berarti semakin tinggi juga risikonya. Kita harus terima itu. Jadi kita perlu belajar gitu. 4 hal penting sebelum investasi, tujuannya apa? Kita perlu punya tujuan yang jelas sehingga kita nggak gampang ke distract. Tiba-tiba lagi midnight sale, wah nggak jadi invest gitu kan. Padahal kalau kita punya tujuan yang jelas, ibaratnya saya tahu saya harus ke Bandung malam ini untuk sesuatu tujuan yang penting, mau hujan badai pun mau macet saya berangkat. Tapi kalau sesuatu yang tidak penting ya mungkin saya mengurungkan niat saya, buat apa saya capek-capek, buat apa saya belajar. Nah, makanya kenapa penting banget teman-teman, kalau bicara merdeka finansial, kita perlu tahu dulu arti merdeka itu spesifik dan harus personal. Seperti apa yang saya mau? Merdeka seperti apa yang saya mau? Gitu.
Saya pengen punya apa, saya pengen pensiun seperti apa, saya pengen kasih orang apa, itu harus spesifik banget. Ada bahkan kadang-kadang orang yang ingin punya yayasan. Yayasan seperti apa, berapa biayanya, berapa tahun. Dan itu kalau di breakdown dari umur sekarang saya harus mulai berapa gitu. Itu harus personal. Oke, yang kedua rentang waktu, ketiga profil risiko, yang keempat instrumen investasi yang saya pahamin itulah yang saya investasikan. Oke, yang berikutnya adalah proteksi. Nah, ini sangat penting teman-teman. Hari gini nggak ada asuransi itu nekat, gitu kan? Memang proteksi itu tidak harus asuransi, tapi kalau kita perhatikan asuransi yang paling masuk akal dan terjangkau. Oke, uang kecil untuk cover satu pertanggungan besar. Nah, yang kita tahu adalah kenapa kita perlu asuransi. Ini teman-teman, pada setiap dari kita melekat yang namanya risiko hidup. Pada saat kita hidup sehat produktif, usia kerja, semuanya kita mampu topang, termasuk investasi, bangun dana darurat, biaya hidup keluarga, kuliah anak-anak, dan semuanya. Tapi kita harus terima, teman-teman. 10 dari 10 orang pasti meninggal. Tapi 9 dari 10 surveinya, kebanyakan sebelum meninggal sakit. So, akan ada kemungkinan kita masuk fase tidak sehat dan tidak produktif. Pada saat kita tidak sehat dan tidak produktif, teman-teman, kalau kita perhatikan, kita perlu sejumlah dana. Yang tadi saya bilang, tidak harus asuransi. Kita boleh bangun satu pos, kalau keluarga ada yang sakit, kita pakai uang di situ. Pertanyaannya, gampang nggak ngeluarin uang segede itu? Gampang nggak bangun pos seperti itu? Nggak gampang. Oke, nah ini kita lihat pos proteksi itu sebagai tiang penyangga pada saat dua fase yang kita mungkin hadapin tadi, fase tidak sehat, tidak produktif, dan fase yang terakhir kepastian, fase tidak hidup dan tidak produktif. Asuransi sebenarnya adalah untuk memastikan tujuan keuangan kita tercapai, selesai. Di situ aja. Jadi teman-teman, kalau terjadi sesuatu, dia menyelamatkan keuangan kita. Kalau tidak terjadi sesuatu, ya dia seperti satpam yang kita gaji. Kalau tidak ada maling, kita nggak minta gaji satpam dikembalikan kan. Sesimpel itu asuransi. Oke, nah yang terakhir adalah biaya hidup, teman-teman. Biaya hidup itu simple. Kita perlu cerdas, jangan sampai terjebak. Katanya ini biaya hidup, ternyata bukan gaya hidup. Makan Kentucky sama makan telur ceplok di rumah, teman-teman sudah bisa jawab mana yang gaya hidup, mana yang biaya hidup. Oke, eh, healing katanya sekarang kan lagi zamannya healing. Healing saya cukup deh, misalnya ada orang ya sudah saya jalan pagi gitu kan di Gelora Bung Karno, sama healingnya harus ke Swiss ya, teman-teman sudah tahu. Jadi kan itu pilihan sebenarnya. Dan kalau mau ngikutin gaya hidup itu luar biasa ya, nggak ada nggak ada batasnya teman-teman, luar biasa gitu. Apalagi sekarang kalau ngintip sosmed pusing kepala Barbie kalau nggak nanti gitu kan. Nah, ini yang pasti membedakan keinginan dan kebutuhan. Ya, teman-teman sudah pasti, saya pikir kalau saya beli laptop 10 juta sama saya beli laptop 5 juta, nah itu kan sudah tahu sebenarnya mana keinginan, mana kebutuhan, gitu kan. 4 kuadran untuk menggolongkan prioritas, ini dapat dipakai juga teman-teman. Kita fokus yang hijau, kalau kita sedang memang dalam masa untuk membenahi keuangan. Yang hijau ini adalah important dan urgent. Kalau kita lihat di sini ya, yang penting-penting banget. Nah, not important, important dan not urgent gitu kan. Ini berikutnya yang paling parah, uang kita kalau keluarnya adalah di udah nggak penting, nggak urgent juga. Nah itu ya kacau. Makanya kenapa kita bisa tahu ini dari pencatatan sebulan kemarin uang saya kemana. Kalau nggak teman-teman kita pasti sudah lupa. 2 minggu yang lalu saya belanja apa pun saya sudah lupa. Tapi kalau kita punya pencatatan, akhir bulan kita uangnya habis, nggak sempat nabung, nggak sempat investasi, kita dapat cek uang saya kemana ya, kemana uang kita terbang. Oke, tadi pencatatan yang penting. Ini flow-nya aja untuk bantu. Kalau teman-teman ada yang mau dibantu nanti silakan. Dan terakhir dari saya, dan ini quote-nya Dr. Stefanus, sejahtera itu atau merdeka finansial itu suatu proses, bukan sebuah titik yang gampang diraih. Itu sebuah garis yang perlu terus berkesinambungan. Teman-teman, sejahtera bukan hanya dari seberapa pintar kita mendapatkan income, tapi tentu saja bagaimana kita cerdas dalam mengolah pengeluaran. Itu dari saya, teman-teman. Oh iya, saya minta izin karena waktu juga, teman-teman. Tolong berikan feedback dengan scan barcode di sini. Kalau ada masukan ataupun kritik yang dapat membuat kami lebih bertumbuh, teman-teman silakan isi senyamannya aja dengan scan barcode di layar. Itu dari saya, Pak Petra. Terima kasih atas waktunya. Baik,
Bu Betty, terima kasih untuk pemaparan materinya. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita coba untuk flashback sebentar ya. Kalau dari Bu Betty ini ternyata ya setelah kita setelah mendapatkan pemaparan dari Bu Betty ini mencapai kemerdekaan finansial itu ternyata bukan tujuan utama gitu. Yang lebih penting itu bagaimana kita sejahtera. Ternyata itu ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi dengan penghasilan seberapapun, maksudnya ketika kita mengelola dengan baik, kita bisa sejahtera. Mungkin seperti itu Bu ya, inti dari Kurang lebih begitu ya, seperti yang tadi Bapak cerita ya, ada loh orang yang hidupnya biasa-biasa aja tapi dia tenang pikiran. ya lebih ke tenang Ya, pikiran ya. Soal ya. bagaimana, soal berapa berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, itu kan saya kok melihatnya seperti ini. Tuhan sebenarnya itu melihat kemampuan kita untuk mengelola keuangan, cuman ya, selama ini mungkin tidak dipakai gitu ya. Dan melalui Hmm, melalui pemaparan ini kan kita jadi semacam di challenge gitu ya. Ini loh kamu harus begini, kamu sebaiknya begini. Eh, Kalau kamu bisa memposkan menganggarkan untuk yang tadi sebelum sinking fund itu tadi dana darurat itu ya. Ya, nah, itu yang lebih fondasinya paling tidak itu dulu deh gitu. Ah, betul, itu itu betul. itu itu pelajaran yang menarik bagi saya. Sebelum ke invest, kamu harus punya ini dulu nih. Nah, itu kan jarang Bu, ada orang ngomong itu ke saya gitu ya. Tahu yang seperti ini ya dari Bu Betty ini gitu. Oh, Ya, dan oke ini Pak. ya berapa banyak orang yang seperti saya yang belum banyak belum menerima edukasi seperti ini gitu ya. Dan Hmm, ini kesempatan bagi Bapak Ibu juga untuk merespon dengan pertanyaan. Bisa tanya langsung melalui raise hand, kemudian buka video gitu ya, atau menulis di kolom chat seperti yang sudah dituliskan oleh Bapak atau Ibu Sansan Sanjaya ya. Eh, hmm. itu di kolom chat sudah ada. Bu, rasio utang yang ideal berapa persen dari jumlah tabungan yang dipunyai atau berapa persen dari total aset yang dimiliki? Untuk dana pensiun, better disimpan di saham dengan mengandalkan dividen yang kecil atau lebih baik ke fixed rate dengan imbal kupon yang pasti tiap bulannya? Itu pertanyaan. Silakan Ibu PT. Oke, saya baca ulang Pak. Rasio hutang yang ideal berapa persen dari jumlah tabungan yang dipunya? Jumlah tabungan yang dipunya. Oke. Kalau ini kan kelihatannya dia pertanyaan dari Bapak Sansan ya. Kelihatannya Bapak ini ya. Seperti ini dari sahabat efek deh, sering ikut deh Bapak Sansan ini kalau nggak salah. Ya. Pak, kalau saya nggak salah ngerti nih Pak ya, Bapak bandingkan prosentasenya dengan jumlah tabungan. Ini kalau pertanyaan pertama. Yang sebenarnya kalau simpelnya gini Pak, tabungan, kalau kita lihat kan tabungan itu terbagi dua Pak. Tabungan untuk dana darurat sama tabungan untuk sinking fund. Nah, kalau ini sebenarnya kembali lagi targetnya beda-beda Pak setiap orang. Kalau dana darurat itu kan bagi berkeluarga yang sudah berkeluarga 6 sampai 12 bulan pengeluaran. Kalau sudah cukup Pak, jangan terlalu banyak juga taruh di emergency fund Pak karena itu uang nganggur. Bapak perlu mulai pindahkan ke investasi atau sinking fund gitu kan. Kalau sinking fund kan tergantung pengeluaran-pengeluaran jangka pendek yang ingin Bapak punya. Kalau saya contoh saya tuh sinking fund-nya buat apa aja. Suami saya orang Jawa Tengah, saya orang Bangka gitu kan. Setiap tahun kita ada pulang beberapa kali gitu kan. Otomatis kan itu kita tahu berapa biaya. Contoh salah satunya adalah untuk mudik misalnya 20 juta setahun gitu kan. Terus ada lagi apa? Perpanjang SNK 5 juta, 25 sudah tuh. Terus apa lagi teman-teman yang dana-dana yang biasanya kepake? Oh, jalan-jalan, misalnya jalan-jalan 20 juta, 45.
Tambah apa lagi? Misalnya, oh satu lagi teman-teman, kalau kita orang kerja yang menggunakan gadget gitu kan, gadget, kacamata, itu kan berapa lama sekali akan ganti itu. Nah, itu perlu tuh dihitung gitu kan. Total misalnya sinking fund yang saya perlu bangun, misalnya 120 juta. Misalnya, berarti kan oke lah, nggak usah 120, misalnya 60 juta. Berarti setiap bulan saya 60 juta itu saya bagi 12, 5 juta. Begitu sudah cukup, Pak. Kalau Bapak kita memang perlu berhutang gitu kan, otomatis hutang itu tadi Pak, sebaiknya cicilannya Pak yang tidak lebih dari 35% kita punya income, bukan berbanding dengan tabungannya Pak. Jadi kalau kita punya income 10, total cicilan kita itu sebulan nyicil dari hutang yang kita ambil itu 3.500.000 Pak maksimum. Jadi bukan dari cicil tabungannya, tapi berbanding dengan income. Sehatnya tidak lebih dari 35%. Cuman juga hati-hati Pak, jangan 35-35%-nya hutang konsumtif. Misalnya handphone yang hanya dipakai untuk WA, nggak bukan cari duit gitu kan segala macam. Mobil yang hanya dipakai buat ke mall, ya jangan ke sana karena hutang itu sehatnya 20% untuk hutang produktif, 15% untuk hutang konsumtif. Cicilannya segitu. Kira-kira menjawab ya Pak Sansan ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua untuk dana pensiun, better simpan di saham dengan mengandalkan dividen yang kecil atau lebih baik ke fixed rate dengan imbal. Oh, kalau ini tergantung pemahaman Bapak, Pak. Di slide investasi yang terakhir, investasilah pada portofolio yang kita pahamin, Pak. Ada orang ngerti properti, ada orang ngerti saham, itulah investasi, Pak. Tapi kalau pada saat dia tempatkan di sesuatu yang dia tidak mengerti, itu namanya bukan investasi lagi, namanya, Pak. Judi. Jadi, spekulasi. Itu sudah jadi spekulasi. Jadi, kita nggak mau kan, Pak, pensiun kita tuh jadi spekulasi. Jadi, Bapak perlu putuskan, entah itu reksadana saham, entah fixed rate yang lain-lain yang Bapak ngerti, Bapak taruh di situ. Jadi, kuncinya mana yang Bapak paham, itulah yang Bapak taruh. Itu, Pak. Dan sebelumnya kalau bicara dana pensiun, kita perlu hitung, Pak, target pensiun kita berapa? Kapan mau pensiun? Berapa per bulan nanti yang kita mau pakai? Itu di breakdown semua, dibagi, dan saya mulai melangkah dengan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Itu Pak Sansan. Dimulai dengan menentukan tujuan yang jelas, yang clear. Berapa pensiun yang saya mau bangun. Oke, mungkin itu ya Pak. Kalau Pak Sansan belum terjawab, silakan uh, respon. Iya Pak Petra. Ya. Pertanyaannya sudah. Nah, ternyata itu ya, eh, yang Pak, kalau saya tadi sempat disebutkan oleh Ibu Betty tadi, memang benar ada beberapa rekan yang terjebak di pinjol gitu ya. Dan dengan keterbatasannya itu sebenarnya utangnya itu melebihi dari apa yang dia mampu gitu. Hmm. Eh, jadi untuk yang seperti ini ya ini kebetulan ada Ibu Betty ya ini saya tanyakan juga jika pinjol yang utang pinjol itu melebihi dari kemampuannya itu kalau yang tadi itu kan triliunan tapi ini teman saya nggak sampai segitu sih. Hmm. Eh, ya tetapi tetap susah juga karena itu eh, dilakukan ketika dia melakukan berutang itu sebelum dia memiliki penghasilan. Eh, Saat ini pun Hmm. juga belum memiliki penghasilan. Nah, itu cara menyelesaikannya gimana, Bu? Apakah harus kerja dulu atau gimana? Oh, saat ini pun belum bekerja ya Pak? Iya, susah. Saat ini banyak orang yang menolak gitu karena apa belum banyak yang belum berpulih dari pandemi juga. Alasannya seperti itu sih. Hmm. Oke. Itu Kalau mau tidak mau Pak, kecuali beliau punya aset ya, punya aset yang maksudnya dapat dijual untuk melunasinya, saya pikir ya satu-satunya jalan dia harus berpenghasilan ya Pak, karena bayarnya kan pakai income yang dia terima ya Pak. Tapi tapi yang pasti kalau memang kepinjol Pak, sebenarnya kita dapat pertama list dulu Pak, berapa apa aja hutangnya. Jadi di list berapa aplikasi, hutangnya sejak kapan, dibikin Excel gitu Pak, direkap. Dan itu juga perlu dipahamin ilegal atau bukan gitu kan, karena
pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal gitu kan. Jadi dibagi Pak, dibikin list dulu hutangnya apa aja gitu. Karena jangan-jangan sebelum ke pinjol biasanya dia juga sudah punya hutang sama misalnya saudara, tetangga itu semua perlu list Pak. Karena kadang-kadang kalau kita tidak bereskan itu juga akan menghambat Oh, proses rezeki kita ke depannya. List dulu Pak, setelah itu mungkin cari teman diskusi Pak untuk kita lihat yang pasti dimulai dengan niat membereskan. Kita percaya kalau niatnya memang saya mau beresin semua tanggung jawab saya karena walaupun itu pinjol kita tetap itu uang orang. Kita perlu beresin. Cuman gimana caranya ya kita perlu terima bahwa ini butuh waktu ya Pak. Apalagi kalau belum berpenghasilan gitu. Nah, kita percaya pada saat sudah punya niatan baik, membereskan hutang yang sudah terlanjur diambil gitu kan, sambil berjalan terus mencari pekerjaan, jalan itu akan ada. Tapi dimulai dengan memang kita harus memperbaiki personal value, Pak. Itu berkaitan erat dengan personal value. oh, baik. Eh, Dan banyak komunitas kok, Pak, sekarang yang sama-sama bahas tentang mungkin orang-orang yang terjebak pinjol itu sudah mulai ada yang bangun komunitas setahu saya. Untuk makanya bagaimana mereka exit. Saya sendiri pernah ada klien dan sekarang itu menjadi teman apa ya diskusi kalau ada teman kenalan bermasalah dengan pinjol, coba diskusi sama si ibu ini karena dia dulu korban dapat keluar dari masalahnya walaupun sempat di titik terendah hidupnya sampai dipecat dari pekerjaan, punya masalah semua, tapi akhirnya beliau bisa bangkit dan dapat menjadi dia membantu orang-orang yang terjebak dengan pinjol itu banyak Pak sekarang dari kalangan-kalangan korban sendiri untuk saling menguatkan. oke. Berarti sekarang sudah banyak muncul itu ya, support sistemnya untuk membantu orang-orang yang kesusahan ini, Bu ya, yang Ya, terlibat utang ini. Ya, ya. puji Tapi Tuhan perlu ada dipastikan jadi. ya Pak, ini sungguh-sungguh keinginan dia untuk membereskan. Kadang-kadang Hmm, saking galaunya si korban sendiri tuh nggak tahu mau ngapain. Yang pasti perlu dipastikan satu adalah dia tahu dia mau apa, Pak. betul, 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 betul. Ya, di kolom chat ada pertanyaan lagi ini, Bu. Hmm, Bagaimana pandangan Ibu mengenai unit link? Apakah ini hmm, termasuk investasi? Wah, apalagi nih, saya tidak tahu unit link ini maksudnya. hmm. Unit Silakan. link seperti apa dulu? Ini Ibu Susi Lukman ya, tergantung ya. Kalau unit link yang komposisinya sangat besar di proteksi, itu biasanya di asuransi, ya sudah pasti enggak ya. Dan memang pada saat unit link itu kalau kita lihat ada di pos proteksi ya Pak. Itu sudah pasti unit link bukan investasi sih kalau dari saya. Kenapa? Dia sudah jelas-jelas perusahaan asuransi. Jadi kita membedakan tempatkan dana darurat ya bukan di asuransi. Begitupun sebaliknya, tempatkan asuransi bukan sebagai dana darurat. Begitupun investasi. Investasi ada sendiri. Sesuatu yang tidak terkena potongan pada saat kita entry, kita setor uang dan dia bertumbuh. Sesimpel itu. Nah, pertanyaannya unit-link enggak kan? Pada saat masuk sudah kepotong banyak karena dia fokus ke proteksi. Ada biaya yang harus dikenakan untuk kita layak diproteksi oleh si perusahaan asuransi. Berarti dia sudah bukan investasi. Kalau buat saya itu, Bu. Hmm. Oh, berarti ini yang modelnya paketan, ada yang buat kesehatan atau buat pendidikan itu, Bu ya. Ya, nilai investasi atau nilai tunai ya yang ada di perusahaan asuransi di unit link itu sebenarnya fungsinya untuk sebagai memastikan proteksi tetap berjalan sampai usia tertentu. Tapi saya lihat nggak mungkin untuk mencapai lebih di atas setoran kita dalam bentuk penarikan uang tunai. Itu kayaknya enggak, karena dia memang bukan perusahaan investasi, Pak Petra. Tidak Oh, didesain untuk ke sana. lebih ke asuransi ya ini ya, Bu. Ya, dia memang ada di pos proteksi. Orang insurance bilang nanti waktu kita pensiun kita akan dapat sejumlah dana. Ya. Kalau orang insurance-nya sebentar, oh di atas masih ada nih. Program proteksi asuransi apa yang minimum diambil selain BPJS? Tergantung. Ini sharp to everyone. Oh, saya nggak tahu namanya ya. Saya panggil Bapak Ibu. Ya. Yang diminum diambil itu satu perlu boleh diskusi juga dengan saya. Proteksi yang perlu dimiliki itu yang sesuai dengan kebutuhan. Simpelnya asuransi itu tiga aja sih.
life insurance, santunan critical illness, sama satu lagi health insurance gitu kan. Kalau BPJS sudah cukup, tapi kita perlu tahu BPJS itu ada prosesnya. Jadi pada saat saya ambil BPJS ataupun asuransi saya yang miliki, asuransi yang kita punya, yang kita perlu tahu itu adalah pada saat kita mau pakai. Cara pakainya gimana? Cara aksesnya gimana? Jarang orang mau ngerti sampai ke sana. Pokoknya beli, gitu kan? Pokoknya kalau saya sakit di cover sama BPJS, saya sakit di cover sama asuransi. Iya, cara covernya gimana? Nah, konsekuensi di covernya itulah, proses di covernya itulah yang saya harus sudah tahu sebelum saya mau pakai. Jadi, Bapak Ibu, kalau yang mau diambil minimum seperti apa selain BPJS, kembali lagi kebutuhannya kemana? Apakah debt protection, proteksi hutang, apakah memang income protection, atau memang cuma health insurance, atau ibu sedang misalnya dalam punya partner bisnis, nah itu banyak sekali Bu. Jadi itu perlu konsultasi dengan orang yang netral gitu, yang memang dia tidak semata-mata hanya jual asuransi. Jadi kalau dia jual asuransi, semuanya akan digiring ke beli polis kan kondisi apapun. Tapi kalau ibu konsultasi sama orang yang netral, ya sudah kita dapat pandangannya sesuai, dapat membuat kita tuh ngerti saya tuh butuh apa. Karena asuransi juga banyak Bu macam-macamnya. Itu sih. Oke, semoga menjawab. Kalau tidak menjawab, silakan bicara langsung kali ya, Ibu Bapak. Orang insurance bilang nanti waktu kita pensiun kita akan dapat sejumlah dana. Mungkin dapat sejumlah dana. Pertanyaannya dananya berapa? Terus itu kan ilustrasi ya. Ilustrasi itu tidak ada jaminannya, tidak tidak dapat jadi pegangan. Ilustrasi itu ya hanya ilustrasi. Kalau mau lihat sesuatu yang dapat sesuai dengan apa yang kita mau, kita perlu baca kontrak polis, bukan ilustrasi. Jadi kalau kita dijanjikan akan ada sejumlah dana untuk pensiun, tolong perhatikan kontrak polis, bukan ilustrasi. Asuransi kesehatan yang preminya hangus dibandingkan dengan asuransi kesehatan yang unit menurut Ibu mana lebih baik? Eh, Tergantung Bu, ada plus minus. Kalau asuransi kesehatan yang preminya hangus itu membuat kita perlu terus setor premi seumur hidup selama kita mau diproteksi. Pertanyaannya, kalau kita orang kerja suatu saat no income, apakah dan biasanya ini naik terus preminya. Berarti pada saat saya sudah no income, saya masih harus bayar. Itu konsekuensi dari asuransi yang preminya hangus. Kalau unit link, apalagi komposisi savernya cukup banyak, itu membuat kita kemungkinan pada saat pensiun sudah tidak perlu bayar premi, tapi tetap diproteksi. Jadi ada plus minusnya, Bu Liana. Ya, Baik, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Eh, eh, Cukup sama-sama Ibu. menerangkan dan jika Bapak Ibu memang sangat tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi, kita akan buat sesi lanjutannya gitu ya, dengan narasumber yang sama Ibu Betty, mungkin seperti itu. Jadi eh, feedback yang dari Bapak Ibu tadi penting bagi kami untuk mengelola program selanjutnya. Dan sekarang ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Eh, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Betty Danira, Registered Financial Planner sebagai co-founder IFEC, Indonesia Financial Finance yang Educator Community dan praktisi edukasi keuangan sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia hari ini 11 Agustus 2023 dengan tema mencapai kemerdekaan finansial. Dan saat ini Bu, ada Bapak Ibu ada beberapa uh, pengumuman juga. Yang pertama, kami ada buku yang berjudul Karir, Panggilan atau Pilihan. Buku ini mengupas tentang arti kerja, baik dari sudut pandang ilmiah, historis, filosofis, dan teologis sampai ke tuntunan praktisnya. Dan diharapkan dengan membacanya, kita pun juga dapat dicerahkan dan dapat menentukan
bagaimana merespons panggilan hidup kita ini seperti apa gitu ya. Murah harganya 50.000, bisa dipesan di nomor yang tertera di layar. Dan selanjutnya juga untuk next tanggal 25 Agustus 2023 SBSUI selanjutnya akan membahas tentang okultisme, Bapak Ibu, menyibak misteri dunia gaib, ya, akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Asigor Stanggang, dosen ada di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, STFT Jakarta, dan tentunya ini juga menarik. Nah, ada di sekitar kita juga bagaimana sih sebenarnya seluk-beluk okultisme ini. Kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan dengan tema ini. Dan selanjutnya Ibu Betty Dianira, boleh Ibu menyampaikan poin penting apa dari percakapan kita kali ini, dan setelah menyampaikan poin pentingnya itu boleh ditutup dengan doa, Ibu Betty Dianira. Ibu Betty Dianira. Baik. Em, Mungkin teman-teman, kita percaya sejahtera itu tidak dapat kita nikmatin sendiri. Maksudnya gini, pada saat kita merancang kesejahteraan kita sendiri, tapi orang-orang sekitar kita justru berjalan menuju arah yang berlawanan, kita tidak mungkin dapat menikmati kesejahteraan itu. Jadi kata kunci di sini adalah sejahtera bersama. Jadi kalau teman-teman punya kepedulian, melihat bahwa sebenarnya kita melihat dari cara mengelola keuangan, kita tahu arahnya akan kemana, ada kepedulian ke sana, uh, boleh tolong edukasi, berikan dengan pengetahuan yang teman-teman sudah miliki, sudah dapat mungkin dari malam hari ini, dengan semampunya, dengan kasih ya, kita kasih tahu gitu kan. Walaupun biasanya orang tuh nggak suka kalau diganggu tuh, apalagi kalau lagi menikmati. Tapi karena kita peduli dan penuh kasih gitu kan, ya kita sharing gitu bahwa yuk sama-sama kita hati-hati dalam mengelola pengeluaran gitu. Dan kalau memang teman-teman melihat kita perlu efek itu, cukup seringnya mengadakan acara-acara gitu kan, dan teman-teman boleh panggil, dan bukan hanya saya, ada member efek yang lain. Teman-teman silakan mampir ke sosmed kami untuk ajak teman-teman efek yang lain melakukan penyuluhan ataupun sharing seperti ini, dan kita dapat tentu saja sangat senang hati, karena kalau kami sendiri itu sulit. Indonesia begitu luas, dan kita berharap sama-sama yuk kita bangun generasi ke depan agar dapat sejahtera bersama dan menuju generasi emas. Itu sih dari saya, Pak Petra. Terima kasih untuk Pak Petra yang sudah menjadi wadah, menyediakan wadah buat kami. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu dalam penyertaan kami dapat berkumpul malam hari ini bersama-sama. Semoga kami dapat juga menjadi anak-Mu yang menyebarkan pengetahuan dan membantu sesama agar tetap dapat menyinari kemuliaan Engkau dalam mengelola rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang Engkau sudah titipkan kepada kami, dan tidak semata-mata kami gunakan hanya untuk nafsu duniawi, tapi kami dapat juga menjadi berkat bagi sesama, bukan hanya berupa materi, tapi juga dapat berupa pengetahuan, kepedulian, dan semua yang kami lakukan bersama semoga berkenan di mata Engkau. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.